Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kenikmatan serta kesehatan, sehingga dapat berkumpul pada siang ini dan mengikuti kegiatan sosialisasi guru penggerak Angkatan 4 ini secara daring. Tapi meski tidak bertemu langsung tatap muka, mudah-mudahan esensi dari kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan dipahami demi kemajuan pendidikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan, mungkin dari Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Ibu Bapak Guru serta Kepala Sekolah dari Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah bergabung dan mengikuti acara ini secara daring. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Saya Angga, bertugas dari P4 TK IPA. Di sini saya bertugas sebagai tim sosialisasi untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Tentunya saya tidak sendiri Bapak Ibu. Selain saya ada juga Ibu Dea yang juga staf penyelenggara dari P4 TK IPA dan merupakan tim sosialisasi untuk Kabupaten Humbang Hasundutan juga. Halo Ibu Dea. Ya, Ibu Dea sudah hadir. Mungkin cukup untuk perkenalan dari kami Bapak Ibu. Selanjutnya testimoni dari Pak Susilo. Beliau itu CGP dari Angkatan 1 yang telah melaksanakan selama 6 bulan program pendidikannya. Ada Pak Susilo ya? Pak sudah ada ya, Pak ya? Iya ada Pak, ada. Ya, baik. Mungkin kepada Pak Susilo dipersilahkan Pak mungkin untuk pengalamannya dari mulai proses seleksi sampai proses pendidikannya Pak, seperti itu. Ya, baik Pak. Ya, dipersilahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Bapak Ibu dari P4 TK yang telah mengundang saya di Zoom meeting ini. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, jadi perkenalkan saya bernama Susilo, merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Langkat. Saya mengajar di SMP Tunas Mandiri, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, awal mulanya saya tahu tentang guru penggerak ini adalah ketika saya ingin membuka info GTK. Jadi saya membuka SIM PKB, saya di situ melihat ada tulisan yang menyatakan bahwa Anda diundang untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Nah, jujur pada saat itu saya masih belum tahu guru penggerak itu apa gitu, dan saya tidak langsung mendaftar pada waktu itu. Jadi saya searching dulu dari YouTube dan juga dari Google, saya pengen tahu guru penggerak itu apa. Nah, setelah saya searching, saya baru tahu bahwa guru penggerak ini merupakan suatu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di mana nanti kegiatannya itu berupa kegiatan daring, lokakarya, pendampingan, kemudian juga kegiatan secara konferensi. Nah, setelah saya memahami guru penggerak itu apa, barulah saya melaksanakan proses pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu prosesnya lumayan panjang ya Bapak Ibu, dan prosesnya juga banyak. Jadi ada 2 tahapan yang harus kita lewati. Nah, di tahap pertama itu ada 3 yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu adalah kita harus mengisi CV. CV itu adalah identitas kita, kemudian ada beberapa pertanyaan, apakah kita pernah ikut organisasi, apakah kita pernah menjadi relawan gitu, dan apakah kita pernah memimpin suatu organisasi gitu. Itu pertanyaan yang diajukan ke kita, yang harus kita isi. Kemudian juga ada beberapa yang harus kita upload dalam pendaftaran itu. Salah satunya adalah surat dukungan dari kepala sekolah, kemudian surat rekomendasi bisa dari teman sejawat ataupun komunitas yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga harus mengupload KTP. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah selesai kita mengisi CV, maka kita akan
mengisi esai. Nah, ini yang agak lumayan susah ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi esai ini soalnya itu ada 19, memang tidak terlalu banyak. Waktu yang diberikan untuk mengisi esai itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, cuman dari 19 pertanyaan tadi, untuk satu pertanyaan itu jawabannya bisa minimal 50 kata, ada yang minimal 100 kata, ada yang minimal 150 kata. Nah, jadi di sini memang kita diuji penalaran kita dan diuji memang kemampuan kita dalam mengisi esai tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan di esai itu sebenarnya adalah pertanyaan untuk diri kita gitu. Jadi selama kita mengajar beberapa tahun ke belakang ini, apa pengalaman kita, apa kendala kita, dan bagaimana solusi kita dalam menyelesaikan kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi jawabannya itu tidak bisa kita cari di Google gitu, tapi itu pertanyaan dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita sendiri yang bisa tahu jawaban dari pertanyaan itu. Nah, setelah melakukan mengisi esai, maka tahap yang ketiga itu yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan ujian tes bakat skolastik. Jadi soalnya itu ada 30 soal untuk verbal, kemudian 20 soal untuk kuantitatif, dan kemudian penalaran itu ada 20 soal. Dan waktu yang dipergunakan adalah 85 menit untuk kita menyelesaikan tes bakat skolastik tersebut. Nah, baru setelah tahap 1 selesai, maka nanti akan ada pengumuman. Pengumuman bahwasanya kita telah lulus untuk di tahap pertama. Nah, kebetulan waktu itu pendaftar yang mendaftar angkatan 1 itu adalah kurang lebih ada 19.000 orang. Dan yang lulus di tahap 1 itu kurang lebih ada 4.800 orang. Nah, setelah lulus tahap 1, maka kita lanjut ke proses seleksi tahap 2. Nah, di tahap kedua ini ada 2 yang harus kita ikuti. Yang pertama itu adalah tes mengajar atau peer teaching. Nah, dalam peer teaching ini waktunya kita hanya diberi waktu 8 menit. 8 menit itu kita sudah bisa membuat pembukaan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu yang singkat itu, tapi materi itu bisa tercapai. Nah, di akhir peer teaching itu biasanya ada pertanyaan yang diberikan oleh asesor, ada 2 pertanyaan biasanya. Nah, setelah itu baru kita tes yang terakhir itu adalah tes wawancara. Nah, dalam tes wawancara ini, Bapak Ibu harus mengingat apa pertanyaan ketika esai gitu. Karena pertanyaan di wawancara ini hampir sama dengan pertanyaan yang ada di esai. Cuma bedanya kalau esai kita disuruh menulis, kalau wawancara kita harus bisa menyampaikan secara lisan. Kurang lebih waktu wawancara itu adalah 1 jam. Nah, setelah selesai wawancara baru selesailah proses seleksi calon guru penggerak, dan pada angkatan 1 yang lulus adalah 2.800 dari 4.800 orang. Yaitu proses pendaftarannya Bapak Ibu. Kemudian akhirnya kami lulus dan kami melakukan pendidikan, dan sampai hari ini kurang lebih kami sudah 6 bulan melakukan pendidikan guru penggerak. Nah, bagaimanakah proses pendidikan guru penggerak? Apakah mengganggu tugas kita sebagai guru? Oke, jadi mungkin saya akan ceritakan mungkin secara singkat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan itu diawali dengan kegiatan Lokakarya 0 namanya. Itu kami dipertemukan di ibu kota kabupaten. Kebetulan saya dari Langkat, ibu kotanya adalah di Kota Stabat. Jadi semuanya dipertemukan di situ, dan itulah mengawali pendidikan guru penggerak pada saat itu. Nah, selanjutnya kegiatan yang kami laksanakan itu adalah melakukan kegiatan daring. Nah, kegiatan daring itu mengisi tugas-tugas atau modul yang ada di LMS namanya. Jadi modulnya itu ada 3. Kemudian di setiap modul itu juga ada pembagiannya lagi. Seperti modul 1 ada pembagiannya ada 4. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian modul 2 itu ada 3. Jadi 21, 22, dan 23. Kemudian modul 3 itu juga 3. 31, 32, dan 33. Nah, jadi semua tugas itu dikerjakan melalui LMS. Jadi setiap hari ada kerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi kerjaan itu bisa kita selesaikan kapan saja, bisa siang hari, bisa malam hari gitu. Jadi tidak harus pagi, tidak harus mengganggu jadwal kita mengajar.
Yang penting tugas tersebut harus bisa kita selesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh fasilitator nantinya. Nah, kemudian di setiap modul itu biasanya kita melakukan konferensi dengan instruktur itu biasanya untuk satu modul itu 1 kali. Kemudian untuk fasilitator itu biasanya untuk satu modul itu 2 kali pertemuan konferensi. Nah, untuk konferensi sendiri atau video atau Zoom meeting itu juga biasanya dilaksanakan pada siang hari setelah kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ataupun disesuaikan dengan CGP-nya. Jadi fasilitatornya juga kadang bertanya kepada CGP-nya kira-kira kapan waktu yang bisa kita laksanakan bersama. Jadi waktunya itu sebenarnya bisa fleksibel gitu. Jadi tidak mengganggu jadwal ngajar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian biasanya setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu kita akan melakukan yang namanya kegiatan lokakarya. Nah, lokakarya itu biasanya kita tidak secara daring tapi secara luring. Kita dipertemukan di suatu tempat baik di hotel ataupun di sekolah. Jadi ketika lokakarya itu yang membimbing kita adalah pengajar praktik. Jadi bukan fasilitator lagi ataupun instruktur. Tapi pengajar praktik mereka lah yang akan membimbing kita selama proses lokakarya. Nah, selama proses lokakarya dan pendidikan daring itu biayanya semua ditanggung oleh pemerintah, baik dari paket data, kemudian ketika lokakarya, baik dari akomodasi, baik dari transportasi, itu semuanya ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi kita hanya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 6 bulan yang kami jalani, dan ya alhamdulillah sampai hari ini masih bisa kami ikuti, masih bisa kami laksanakan, walaupun mungkin terkadang ada beberapa kendala memang yang kami hadapi. Salah satunya mungkin kendala jaringan ketika kami Zoom meeting, karena kan mungkin tidak semua CGP ini wilayahnya bagus sinyal, jadi terkadang ketika sinyal buruk itu akan menghambat untuk melakukan konferensi. Kemudian ya tugas yang banyak juga terkadang kita juga sambil bekerja, sambil beraktivitas. Jadi mengatur waktunya ini kita harus pandai-pandai mengatur waktu sehingga pekerjaan kita bisa kita laksanakan, tapi tugas-tugas guru penggerak juga bisa kita laksanakan. Ya mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau perlu kita diskusikan lagi, mungkin kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dipersilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar dengan dari proses seleksi sampai nantinya gimana sih Pak, misalnya seperti itu. Dipersilahkan. Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau lewat chatting juga boleh. Atau sekadar mau sharing sampai saat ini proses pendaftarannya sudah sampai di mana juga boleh, dipersilakan. Selamat sore Pak Susilo. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Bu. Ya, saya mau bertanya Pak, boleh ya Pak ya? Silakan Ibu. Ya, nama saya Rubunis Bapurba dari SMP Negeri 4 Delok Sanggul Pak. Selama Bapak mengikuti CGP ini, apa tantangan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara tips-tips biar sukses menjadi CGP seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi tantangannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, ya mungkin yang pertama adalah terkendala masalah jaringan. Jadi mungkin terkadang kita sedang berada di suatu tempat yang sinyal atau jaringannya susah sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan konferensi dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut? Ya kita berkolaborasi dengan CGP-CGP yang lain, materi apa tadi yang telah disampaikan, kita mungkin bisa bertanya kepada mereka dan apa tugas-tugas yang diberikan gitu.
sehingga kita tidak tertinggal ketika kita berada pada tempat atau jaringan yang tidak memadai. Kemudian itu tadi Bu, mungkin selain mengikuti CGP kita juga punya aktivitas ya, kita mengajar ataupun juga ada pekerjaan lain yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur jadwal kapan kita melaksanakan tugas dan kapan juga kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS tersebut. Mungkin untuk saat ini seperti itu saja Bu tantangannya. Jadi ya untuk saat ini jujur masih bisa kami ikuti dan kami laksanakan. Jadi tidak ada hambatan yang berarti Bu untuk saat ini. Jadi semuanya kita nikmatin karena tujuan kita memang adalah ingin jadi guru penggerak ini, ingin membuat sebuah perubahan terutama dari kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, dan juga guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi kalau ada tantangan ya mari kita hadapi bersama. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat atau bertanya langsung. Tadi Pak, pertanyaan saya yang kedua tadi Pak. Oh, pertanyaan yang kedua ya. Biar ya, yang tadi Pak yang saya tanyakan, tips-tipsnya biar bisa tipsnya Pak Susilo itu berhasil gitu kan. Oh ya. Ya, tipsnya kalau ingin berhasil itu ya yang jelas semua tugas-tugas yang ada di LMS itu Bu, itu harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Nah, jadi memang tugasnya itu lumayan banyak ya. Jadi ada namanya alur merdeka namanya. Jadi alur merdeka itu terdiri mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jadi itu adalah rincian tugas-tugas dari setiap modul. Nah, jadi di akhir tadi ada namanya aksi nyata. Jadi di modul itu materinya apa, kita harus bisa melakukan aksi nyata di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi misalnya aksi nyatanya itu adalah menerapkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin yang selama ini kita dalam mengajar itu tidak memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara, mulai ketika mempelajari modul itu kita harus sudah bisa menerapkan di kelas bagaimanakah penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi setiap modul itu ada aksi nyatanya. Jadi kalau pengen berhasil, pengen kita menyelesaikan, ya semua tugas-tugas harus kita selesaikan dan kita harus pandai-pandai mengatur waktu, kapan untuk menyelesaikan tugas dan tugas kerjaan juga kita. Dan kita juga harus sering berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, Bu. Jadi kita itu nanti dibagi dalam beberapa kelompok. Ada namanya kelompok pendamping atau pengajar praktik. Itu satu pengajar praktik, itu biasanya anggotanya ada 5. Kemudian untuk satu fasilitator itu anggotanya ada 20. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Terkadang kan kita mungkin bingung mengerjakan tugas ini bagaimana ya, gitu. Karena mungkin sebelumnya kita belum tahu ada tugas seperti ini. Tapi ketika kita berkolaborasi, kita bekerja sama, gitu, maka tugas-tugas itu akan bisa kita selesaikan. Ya, itu aja Bu dari saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Bapak, ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Lin Sanita. Misalnya kan di sana tertera bahwa syaratnya itu adalah pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Nah, misalnya Ibu ini baru 2 tahun sebagai PNS, 3 tahun sebelumnya sudah mengajar di swasta tapi tidak terdaftar Dapodik. Tapi untuk sekarang sudah punya akun Dapodik dan SIM PKB-nya. Kalau kita bisa bagaimana Pak? Jadi untuk pendaftar itu Bu, itu biasanya ada di sistem Bu. Jadi ketika kita buka SIM PKB, kalau memang kita sudah layak untuk mengikuti seleksi, dia akan langsung muncul sendiri Bu di SIM PKB-nya. Jadi walaupun mungkin masa kerja dan lain sebagainya, itu mungkin sistem yang mengatur.
Jadi udah langsung terlihat di sistem. Kalau memang kita sudah diundang, berarti kita sudah bisa. Tapi kalau dalam SIM PKB kita belum diundang, ya berarti kita belum bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Sama-sama. Boleh bertanya lagi ya Pak ya? Boleh, silakan. Boleh Ibu, silakan. Banyak pertanyaan ini. Saya masih bingung Pak membedakan antara tim pendukung, tim pendamping yang ada di keterangan guru penggerak itu yang di sana. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ya, jadi Bu, ada beberapa yang memang di luar dari CGP itu yang menangani guru penggerak ini. Yang pertama ada namanya instruktur, Bu. Jadi instruktur ini biasanya akan memberikan materi kepada kita di setiap satu modul. Jadi satu modul itu ada satu instrukturnya. Nah, biasanya nih instrukturnya itu tingkat nasional. Misalnya dari Jakarta atau dari Bekasi atau dan lain sebagainya. Jadi dia hanya memberikan satu materi tentang di satu modul. Nah, kemudian ada namanya fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah orang yang menangani semua tugas-tugas kita yang ada di modul. Jadi semua modul itu dinilai oleh fasilitator. Nah, biasanya untuk satu fasilitator, dia akan mendampingi sekitar 20 CGP. Jadi itulah dia akan menilai 20 CGP tersebut. Jadi tugas-tugas kita di LMS itu ditanggung-jawabi oleh fasilitator. Nah, kemudian satu lagi ada namanya pendamping atau pengajar praktik. Nah, pendamping ini yang akan mendampingi kita ketika pendidikan 9 bulan ini. Nah, pendamping ini akan datang ke sekolah kita, Bu, setiap bulan. Jadi mereka akan sharing ke kita, datang ke sekolah kita, apa kendala dan bagaimana itu bisa kita sharing kepada pendamping. Dan ketika lokakarya juga pendamping inilah yang akan membimbing kita dalam kegiatan lokakarya tersebut.